Jadi begitu Ca ceritanya. Bahkan sampai detik sekarang aja aku belum bisa nemuin tetes air mata cinta sejati itu. Dan ditambah lagi sekarang kalungnya pecah. Mungkin itu bakal sulit lagi. Jadi sekarang abang itu sekarat ya? Itu sebabnya kata Kak Nadine, abang itu sering sakit-sakitan. Kasian ya Kak Nadine. Kok kamu kesiannya sama Nadine? Bukannya kesian sama aku, kan yang lagi sekarat aku, Panca. Panca juga kasihan sama abang, kasihan sama Kak Nadine. Kalau Bang Faru sampai meninggal, kasihan sama Kak Nadine. Karena Panca tahu banget apa yang dirasain Kak Nadine. Emangnya Kak Nadine itu sering cerita apa? Kamu cerita-cerita dong sama aku, biar aku tahu. Hah? Ada deh. Ya udah nggak apa-apa kalau emang kamu kasih tahu. Tapi kamu juga janji ya, jangan Bang. cerita sama siapa-siapa tentang kakek tua itu. Iya Bang, Panca janji. Panca akan jaga amanat abang. Makasih ya. Abang gak usah khawatir. Lanjutin lagi dong, nyanyi lagi dong kayak tadi. Salawat lagi dong. 1, 2, 3. Ilahi las tuliu fi udal sialau. Wala dala. Ano apa po? Itu sana. Itu apaan? Apaan? Wah! Wala dala. Hah? Itu, kalau yang itu lu aja yang lawan tuh. Gue takut tuh. Itu Raja Demit tuh. Wala dala. Kita lawan yuk. Nggak mau tuh. Nggak mau, gue lu aja dah. Takut gue. Aduh. Aduh, itu mendingan kita diam aja di sini, kita sambil baca-baca doa ya, biar kabur tuh Raja Demitnya. Ditraj. Aku harus berubah jadi ular untuk menolong mereka. Aku merasakan Kak Nadine menjadi ular, tapi dia dalam bahaya. Astagfirullahaladzim. Makhluk apaan itu? Itu Raja Demit Bang. Raja Demit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Mau? Aduh, tak mendingan sekarang daripada kita diam, kita kabur aja yuk, gimana? Ditraj, my brother. Mending kita ngumpet di rumah aja. Come on, let's go. Mbak Susan, kenapa bisa ada makhluk seperti itu tadi? Saya juga nggak tahu. Setan itu mau membunuh anak saya. Lebih baik Mbak Susan pulang aja banyak-banyak berdoa. Agar Mbak Susan gak digodain oleh setan lagi. Iya, iya. Nadine, kamu kenapa? Aku gak apa-apa. Tadi aku jatuh. Kak Nadine, sebaiknya kita pulang aja yuk. Yaudah biar aku anter ya. Gak usah, makasih.
Ayo Panca. Nadine. Masih aja gengsi di depan aku. Mah, Ya? tadi Tio ngedenger kalau Mama pengen ngasih tumbal ke setan itu. Dan Mama ingin bersekutu dengan setan itu. Kata Ustadz, setan itu haram Ma, dan jahat. Sayang, Mama itu kan melakukan buat kamu. Ingat ya, kamu itu jangan ngomong apa-apa sama orang-orang. Kecuali kamu mau. Kalau Mama itu diapa-apain sama mereka, Mama bisa diusir dari kampung ini. Bahkan juga Mama bisa masuk penjara. Raja Demit. Syukurlah dia udah tidur. Tolong, jangan ambil nyawaku dan anakku. Aku akan melakukan apapun buat kamu. Asal kamu jangan ambil nyawaku dan anakku. Beri aku tumbal Nadine. Gimana pun caranya. Mama ngomong sama siapa? Enggak sayang, Mama nggak ngomong sama siapapun kok. Ya udah, kamu tidur lagi ya. Kak Farul sebenarnya udah punya pacar belum sih? Please Kak, Kakak udah punya pacar belum sih? Jawab dong. Kasih tahu dong. Apaan sih tuh cewek? Pakai tanya pacar segala. Si Farul lagi. Pasti keganjenan deh. Udah punya? Ya. Jadi Farul udah punya cewek. Kok aku nggak pernah tahu ya? Kenapa aku jadi yang cemburu? Ceweknya kayak gimana sih Kak? Cantik gak sih? Dia cantik, rambutnya panjang, lurus, terus dia pakai kacamata. Kok ciri-cirinya persis banget sama aku? Apa itu berarti dia nganggap aku sebagai ceweknya? Kak, seriusan nih? Cewek kayak gini kakak jadiin pacar? Ya ampun kak, dia itu kan gak cantik. Udah gitu gagap lagi. Terus kampungan ya. Ini kan juga kita. Iya kan? sama kita kak. Yaudah deh. Kalian pengen ngomong apapun, namanya cinta tetap aja cinta. Karena cinta itu akan hadir tanpa syarat, dan yang berbicara itu hati. Yaudah deh. Ya udah deh kita pergi aja yuk. Asih. Aku mau tanya sama kamu. Barusan kamu bilang tentang cewek kamu itu. Kok persis ciri-cirinya seperti aku sih? Apa kamu suka cinta aku? Kayaknya ada yang bakalan ngaku nih. Ngaku apaan? Hey, kamu jangan gear dulu ya. Aku ngomong udah punya pacar sama mereka, biar mereka nggak ganggu-ganggu aku lagi dan aku bisa kerja dengan benar. Bagus. Gitu dong yang rajin. Biar kamu bisa bayar timbangan aku yang kamu jatuhin kemarin. Kamu minta gantiin timbangan. Kamu mecahin kalung aja, kamu nggak ganti. Terus kamu minta ganti timbangan. Udah. Jangan berantem mulu. Ntar jadi bener-bener suka lu. Amit-amit. Tampaknya Nadine sayang banget sama Panca. Berarti anak itu bisa jadi pancingan buat jadiin Nadine tumbal. Daripada aku berantem sama kamu, lebih baik aku ngurusin yang lain. Kamu kira aku juga gak malas berantem terus sama kamu? Gawat, jangan-jangan perlahan umurku habis karena Raja Demit. Ini gak bisa dibiarin. Aku harus cepat-cepat membalin Nadine biar aku bisa punya kesempatan buat hidup. Mules-mules gue. Aduh. Apaan sih berantem terus?
Siapa ini? Permisi Pak, maaf mengganggu. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Maaf, saya mau nanya soal lomba hafiz Quran. Apa hari ini ada lagi? Hari ini sudah nggak ada, Pak. Tapi akan ada lagi lusa. Boleh saya minta alamatnya Panca? Oh, Panca yang suaranya bagus tapi tunanetra itu ya, Pak? Iya betul, iya betul. Maaf, Pak. Kami nggak bisa kasih tahu karena itu sudah menjadi peraturan. Kalau Bapak mau, Bapak bisa datang lagi lusa dan Bapak ketemu langsung sama Panca. Maaf, Pak. Saya masih banyak tugas. Permisi. Ya, terima kasih Pak. Panca kemana ya? Panca? Panca? Di mana Panca? Kamu lihat nggak? Nggak. Ih, gimana sih? Bukannya tadi terakhir sama kamu? Lah, emang aku nggak tahu mau kayak gimana lagi dong. Perasaan semua yang aku lakukan di mata kamu selalu salah. Kapan benernya aku? Oh, udah deh, jangan lebay kayak gitu. Mendingan sekarang kita sama-sama cari Panca. Apa tuh? Nadine, kalau kamu mau menyelamatkan Panca, temui saya di kuburan kampung sebelah. Jangan bilang siapa-siapa atau Panca akan celaka. Panca? Jangan-jangan Panca diculik. Terus orang yang narik surat ini kemana cepet banget hilangnya? Apa jangan-jangan orang ini ke tempat Panca? Aku harus susul dia. Panca! Panca! Lepaskan adikku. Nadine! Tolong Panca, Kak! Kak Nadine! Tolong Panca, Kak! Kak Nadine! Ya Allah. Aduh. Aku tahu, kamu adalah Ratu Ular. Itu sebabnya aku meminta kamu untuk dijadikan tumbal. Siapa yang mengabdi kepadamu sehingga kamu akan menumbalkan aku dan Panca? Ya! 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 Kak Nadine sedang dalam bahaya. Panca harus nolongin Kak Nadine. Mas, maaf saya lupa nanya. Makam di kampung ini sebelah mana ya? Oh makam, itu sebelah sana, tinggal lurus aja. Jalan ke sana lurus aja? Iya. Oke, thank you ya. Iya. Mudah-mudahan aja Nadine sama Panca gak kenapa-napa. Lagian Nadine ngapain sih sama Panca pergi sendirian ke sana? Hari ini kamu akan mati, Nadine. Kak Nadine harus melawan Raja Demit itu, Kak. Tapi kenapa aku nggak bisa melihat? Dia Panca yang menuntun kakak untuk menghadapi Raja Demit itu.
Serang ke arah depan, Kak. Awas, Kak. Kak Nadine nggak apa-apa, Kak? Aku nggak apa-apa, sayang. Panca, kamu gak apa-apa kan sayang? Aku nggak apa-apa, Kak. Nadine, kamu kenapa? Aku gak apa-apa. Itu mata kamu kenapa? Kena debu aja. Kau benar nggak apa-apa? Iya, aku gak apa-apa. Panca kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Bang. Terus orang jahat yang menculik Panca mana? Mereka udah ditangkap sama polisi. Yaudah, tapi kita sekarang harus obatin mata kamu. Iya. Ya udah, sini aku gendong. Anak. Gendong lagi. Iya, masa diseret? Anak. Aduh, berat. Aku harus buru-buru bawa Tio kabur. Jangan sampai Raja Demik ngamuk karena aku tidak bisa kasih tumbal. Dan ngambil nyawa aku dan Tio. Mas Susan, kok masih muda jalannya bungkuk? Aduh, kenapa aku tidak bisa jalan tegak? Gawat. Jangan-jangan ini pertanda kalau Raja Demik mulai mengisap umurku. Yuk, ini saya lagi sakit pinggang. Sleo. Aneh deh Pak Susan. Sekarang tiba-tiba duitnya banyak. Kerjaannya belanja melulu. Lihat aja tuh, giginya ompong. Jalannya juga udah bongkok kayak nenek-nenek. Jangan-jangan dia pakai pesugihan. Mah, kita mau kemana? Kenapa badan Mama jadi muku kayak gini? Kita harus pergi cepet dari sini, sayang. Sebelum apa, Mah? Kamu sudah gagal memberikan tumbal untukku. Kamu tidak akan bisa melarikan diri lagi. Aku takut. Jangan ambil anakku. Pergi kamu! Pergi! Pergi! Jangan ambil anakku! Berikan dia kepadaku. Enggak, jangan! Aku mau umurnya dia. Jangan! Aku mau umurnya dia. Aku mau, jangan! Jangan! Jangan ambil anakku! Jangan! 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 Iya! Jangan! Iya! Iya anakku, jangan! Jangan tinggalin Mama, Tio. Ini semua salah Mama, sayang. Ini semua gara-gara Mama, sayang. Sayang, Tio bangun. Tio, bangun sayang. Aku gak mau ngabdi sama kamu lagi. Pergi kamu. Kamu pergi. Kamu pikir kamu bisa lari dari perjanjian? Sekarang saatnya aku ambil usiamu. Enggak, jangan. 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 Tolong. Kamu gak bakal bisa lari lagi. Untung mataku udah bisa melek lagi. Asik juga bisa digendong sama Fahru. Biarin aja dia kecapean. Sama ini kan dia udah nyebelin banget jadi orang. Aduh, turunin. Aduh, diinjak lagi. Ih, kamu gimana sih? Kalau aku jatuh, kamu harus tanggung jawab ya. Kan itu bisa berbahaya buat aku. Mata kamu udah sembuh ya?
Kamu kalau udah sembuh bilang dong, jadi nggak usah digendong. Oh, apa jangan-jangan kamu emang sengaja biar bisa digendong sama aku terus? Aduh, udah, jangan pada berantem, apa nggak capek apa? Kapan damainya? Dasar. Tolong. Panca, kok ada orang yang minta tolong? Bentar ya sayang. Iya kak. Aku mengambil usiamu. Kamu lagi. Dasar iblis. Tolong Nadine, tolong dia mau ngambil nyawaku. Raja Demit, tolong Nadine, tolong. Jangan ikut campur, Nadine. Raja Demit ini pasti bakal susah dikalahkan. Aku harus bawa pergi dia dari sini. Biar nggak ada yang lihat aku jadi Ratu Ular. Kak Nadine? Nadine, kau tidak akan bisa lagi menggangguku. Aku Ratu Siluman Ular yang akan menghentikan. Serang dia. Tidak mudah menghadapi Raja Demit itu kak. Kak Nadine harus menggunakan pusaka merah delima. Alhamdulillahirobbilalamin. Tapi di mana Pok Susan? Kenapa dia nggak ada di sini? Mungkin dia kembali ke rumahnya kak. Sepertinya dia bukan korban Raja Demit. Maksud kamu apa sayang? Sekarang Panca bisa mulai merasakan. Sepertinya Pok Susan yang memelihara pesugihan. Apa kamu yakin Panca? Kalau gitu, kita harus menasehati dia. Mumpung belum terlambat, supaya dia bertobat. Kita harus cari dia sekarang. Iya kak. Tio, maafin mama Tio. Maafin mama. Kenapa napasku jadi sesak? Seperti udah tua. Rambutku rontok. Gigiku tanggal. Sekarang napasku sesak. Badan juga bongkok. Aku harus pergi dari sini. Kenapa hartaku jadi daun? Kenapa hartaku jadi daun? Kenapa hartaku jadi daun?
Kembalikan hartaku! Kembalikan hartaku! Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tio meninggal dunia. Mpok, lebih baik Mpok hentikan pesugihan ini, Pok. Ini gak baik buat Mpok dunia maupun akhirat. Ini perbuatan syirik, Pok. Belum terlambat tobat, Pok. Semua hutang suami-suami saya tuh udah saya bayar. Bahkan masih banyak tuh lebih uangnya. Makanya saya bisa belanja. Saya bisa menghidupkan masa depan anak saya. Aku akan memberikan tumbal yang sedarah. Sedarah masih sedarah. Adikku, Farida. Aku mau usiamu. Raja Demik. Astagfirullahaladzim. Aku bertobat ya Allah. Ya Allah. Ampunilah dosa-dosa hamba-Mu ini ya Allah. Allah. Susan tuh masih beruntung dikasih kesempatan buat tobat. Ya sebelum Allah mengambil nyawa Mpok. Ya Bang ya? Iya benar. Iya Nyak. Alhamdulillah. Saya benar-benar bertobat. Semoga Allah mengampun dosa-dosa hamba. Alhamdulillah, sesungguhnya tobat itu mensucikan dari dosa-dosa yang lalu. Seperti kita mencuci kain putih dari noda. Gampang banget orang bertobat. Orang pesugihan, meresahkan warga, gak punya hati, bikin orang lain jadi tumbal semua ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, maaf, ini masjid, ini rumah Allah. Allah sudah berjanji pada umatnya akan menerima setiap tobat asalkan dengan hati yang tulus. Jadi tolong maafkan Ibu Susan. Allah. 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 Akbar. Kenapa jadi sujud lama banget? Lah namanya itu sholat tobat, ya doanya panjang, minta ampun. Bagaimana sih ya? Ya kagak begitu amat kali gua kagak mau sholat. Apaan coba? Gua curiga ini. Pok, sholatnya. Pok. Allahu Akbar. Pok. Coba pegang tangannya. Lah, udah kagak ada denyut-denyutnya.
berarti tinggal bang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gimana ini, Tat? Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati. Dan kematian itu rahasia Allah. Tidak ada yang tahu. Mudah-mudahan tobatnya Ibu Susan diterima dan meninggalnya dengan husnul khotimah. Amin. Ani, Kan Adit, sayang, katanya bapak kamu lagi sakit ya? iya Kak. Kasihan ya, bapak kamu. Kakak tahu dari warga banyak yang bilang kalau papa kamu ke rumah sakit. Terus Kamila kemana? Kamila ada di rumah Kak. Oh, Kak Nadine ntar mau main ke sana ya. Tapi kamu di sini mau tungguin angkot ya? Enggak Kak, aku nggak tungguin angkot. Atau kamu gak punya uang sayang untuk naik angkot? Enggak Kak, setiap hari Kamila kasih aku uang. Tapi dia sama aku taruh di celengan. Walaupun isinya baru sedikit Kak. Ya Allah, kamu pinter banget. Oh iya kakak jangan bilang sama Kamila ya Kak. Jangan ya Kak. Iya, ya udah. Kak Nadine kasih kamu ongkos ya? Enggak Kak, gak usah. Aku udah ada yang jemput. Masa sih? Iya, aku udah ada yang jemput Kak. Pade telolet, Pade! Pade telolet! Pade telolet! Pade! Ani, Iya Pakde. ayo. Sebentar ya Pakde. Kak Nadine, ini Pakde aku supir truk, namanya Pakde Syarif. Itu tuh Pakde aku sama Kak Mila. Setiap hari kalau aku mau pergi ke sekolah, Pakde yang nganterin. Kalau mau pulang juga Pakde yang nganterin. Oh gitu. Kak Nadine jangan bilang ya ke Kak Mila. Nanti aku bisa kena marah sama Kak Mila ya Kak ya. Iya. Dah Kak Nadine. Ayo Pakde. Ayo. Dadah Kak Nadine. Ani ini cantik, kemayu, feminim, tapi naik truk. Si Mila itu seenaknya aja mentas. Belum selesai satu lagu, dia sudah pergi. Bikin Raden Mas Edi Subroto kecewa. Seharusnya kita mendapat duit puluhan juta. Malah diambil sama Mas Edi. Saya kena jambratnya. Tapi Mila itu kan biduan andalannya Mas, Bos. Ya, iya sih. Tapi dia itu bikin pusing. Bikin masalah terus. Udah tuh Mas Bos, sabarin aja. Mudah-mudahan Mila teh bisa berubah, Mas Bos. Iya. Mas Bram. Pegangin. Maaf Mas, saya mau nanyain soal bayaran saya nyanyi semalam. Mila, kamu itu punya otak nggak sih? Kamu sudah bikin masalah, sekarang malah minta duit. Tapi kan Mas, semalam saya udah nyanyi satu lagu. Seikhlasnya Mas aja mau bayar saya berapa nggak apa-apa. Seharusnya kamu yang ganti rugi saya. Kamu itu sudah bikin kecewa Raden Mas Edi Subroto. Seharusnya uang puluhan juta saweran itu saya terima. Sekarang ditarik sama Mas Edi. Tapi Mas, seikhlasnya Mas aja nggak apa-apa. Lagi pula kan saya semalam pergi itu gara-gara bapak saya kena musibah. Dan sekarang saya lagi butuh uang. Seikhlasnya aja Mas, saya terima kok. Oke, saya akan kasih kamu uang. Tapi kamu janji, kamu harus mau malam ini manggung di Kampung Siluman. Kamu
tidak boleh mengecewakan saya lagi. Gimana? Nadine? Iya, gimana keadaan bapak kamu? Bapak masih dirawat, makanya nanti habis zuhur aku mau jenguk bapak. Soalnya nanti malam aku nggak bisa, ada pentas nyanyi. Kasihan kamu, pasti kamu capek banget. Terus gimana perkembangan kondisi bapak kamu? Dokter bilang sih bapak udah bisa ngelewatin masa kritisnya. Ya sekarang tinggal nunggu bapak keluar aja dari ruang ICU. Syukurlah, alhamdulillah. Sebenarnya aku masih bingung sih Nadine. Di saat bapak lagi sakit, aku malah sibuk kerja. Sedangkan bapak nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang jagain. Gini, gimana kalau aku sama Ani yang ke rumah sakit, terus kamu fokus aja sama nyanyi, cari uang. Ini beneran nggak apa-apa, nggak ngerepotin? Enggak ngerepotin kok. Memang kondisinya seperti ini. Ya, gimana, setuju enggak? Ya, setuju banget lah. Makasih banyak ya Nadine. Kamu baik banget, maaf ngerepotin. Oh iya, mumpung ada waktu, kamu bisa kan ajarin aku cengkok India? Kamu kan jago banget. Mau ya? Ayo dong, mau ya? Boleh, kita coba ya. Ya, kita masuk yuk. Ayo. Nadine, kamu tunggu di sini dulu ya. Oh, iya. Nadine, kamu bisa nggak nyanyiin lagu India pakai gitar yang banyak cengkoknya? Lagu India, tetapi ini versi Indonesia, ya? Ya udah nggak apa-apa. Oke.
masih banyak kekurangan. Soalnya aku udah lama gak nyanyi lagi. Tapi ya buat aku nyanyi itu cuma untuk hobi aja. Iya, aku juga pengennya kayak gitu sih. Nyanyi karena hobi, bukan karena cari uang. Tapi ya mau gimana lagi, Bapak yang maksa. Jadi ya kayak gini deh. Mila, kamu inget nggak waktu itu kita pernah jadi itu pagar ayu di tempat sepupu aku, terus kita berdua diminta untuk berduet, inget nggak? Oh iya Nadine, aku inget. Alhamdulillah. Ayo kita buka. Yaudah kita buka ya. Wah, Nadine, uangnya banyak banget. Wah, ini gak salah orang itu ngasih saweran banyak banget kayak gini. Banyak banget. Banyak banget.
Gadun itu memang baik ya. Gadun itu orang tua. Kalau kita nyanyi biasanya orang tua kita panggil Gadun. Kayak palsu ya. Tapi kok sama sih? Punya aku juga. Ya! Ya ampun Nadine, Mama masih inget aja ya. Itu ya aku inget banget, awalnya kan nyawer ya. Kita pikir banyak uang, ternyata uangnya palsu semua. Bukan hanya uangnya aja yang palsu, rambutnya juga palsu. Bentar. Aduh. Kenapa Nadine? Siapa yang SMS? Biasa, Nya. Oh. Ya biasa namanya orang tua pasti khawatir kan. Nya itu selalu pengen tahu aku ada di mana. Ya udah kalau gitu aku pamit pulang ya. Udah salam buat Nya ya. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kita. Makasih. Kenapa aku merasakan aura jahat ya di sekitar rumah Mila? Itu aura jahat yang aku rasakan. Nadine, kamu kenapa? Kamu gak apa-apa? Aku gak apa-apa, baru aja aku terpeleset terus jatuh. Beneran? Tapi gak ada yang luka kan? Enggak, alhamdulillah. Mila, kamu harus sering-sering berdoa ya, baca Al-Quran. Loh, emangnya kenapa Nadine? Soalnya aku merasakan di rumah kamu ada aura negatif. Banyak-banyak berdoa ya, dan berlindunglah kepada Allah. Karena tempatnya berlindung hanya kepada Allah. Ya udah kalau gitu kamu jaga diri baik-baik ya. Selalu baca istighfar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, jangan demikian. Ada apa sih? Sini. Kom, turun yuk. Aja. Aduh, bisa jalan ini. Hah? Kampung Siluman? Yakin ini teh kita manggung di Kampung Siluman? Kenapa? Hah? Kom, Kampung Siluman bukan berarti isinya siluman semua. Itu tuh cuma nama kampung. Selebihnya ya biasa aja kayak kampung-kampung biasa. Turun semua. Kita jalan kaki ke tempat acara. Karena tempat acaranya tidak bisa dilalui mobil. Mas, kalau memang kita show di sini, kenapa jalannya di Palang ya? Gak usah banyak tanya. Yang penting kita dapat banyak. Ajan, siap. Ayo deh yuk. Ayo ah.
Jangan kita ketinggalan. Mas Bos, yakin lewat sini? Yakin. Ayo cepet. Pulang aja sana sendiri, mau? Nggak mau. Ya udah kalau nggak mau, nggak usah ngedumel. Jalanin aja sih. Ayo. Ayo tuh, tinggalin ah. Setan! Ini setan! Ya, setan! Aduh! Ya pulang. Tunggu. Apaan sih pakai berisik segala? Wah, itu bukan setan. Itu cuma ornamen supaya orang asing nggak gampang masuk ke kampung ini. Mas, emang ini kampung apaan sih? Nanti kamu juga akan tahu. Ayo cepet. Pulang aja yuk. Pulang aja yuk. Kita mah di sini anak bukan dapat duit. Yang ada kita mati ketakutan atau Mil. Aduh, Kokom. Kamu kalau mau pulang, pulang aja sendiri. Ya soalnya kan aku sadar, ini perjalanan yang harus aku tempuh. Karena aku ini penyanyi dangdut kampung. Kalau kamu mau di sini, sini aja. Aku sana. Mil. Si Mila kan ditinggalkan. Selamat datang di kampung harimau. Ya. Terima kasih atas sambutannya. Ayo. Kalian, ayo siapkan alat musiknya di atas pantas. Ayo. Siap, Mas Bos. Ayo. Pokoknya malam ini sawerannya harus banyak. Perkenalkan, ini Pak Jarwo, bos kami. Orang terkaya di pesisir Pantura. Hati-hati sama si Mila teh, dia itu pakai susu. Jangan sampai kena peletnya. Oh, Mila ini. Halo, perkenalkan Jarwo. Pas kamu datang di kampung siluman. Memang pantas kamu jadi idola. Cantik kamu. Luar biasa. Ya. Bagaimana kalau kita langsung melihat atraksinya Mila? Saya bayar kamu 1 juta 1 lagu. Hah? 1 juta? Selama ini aja kita belum pernah dapat band seperti itu. Angkot gak datang-datang. Jalan kaki aja gimana, Kak? Bener di jalan. Emangnya kamu kuat? Nggak apa-apa, Kak. Setidaknya kan kita udah usaha. Kamu gimana sih? Kok bisa telat kayak gini? Aku datang ke sini bukan untuk diomelin sama kamu ya. Seharusnya kamu terima kasih sama aku. Izinin saya buat masuk ketemu Panca. Dia itu anak saya, Pak. Panca, apa kamu masih ingat sama Bapak, Nak? Hai, Imron. Gimana rasanya di sana? Makanya, lu tuh jangan macem-macem sama gua.